Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Saifur Rahman Al-Banjari. Dalam dialog khusus akhir tahun, topiknya kali ini adalah refleksi akhir tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman. Saya kira topik ini tepat karena banyak persoalan-persoalan yang sedang ditangani dan akan ditangani oleh DPD sebagai perwakilan dari masyarakat di daerah. Oleh karena itu, di samping saya sudah hadir Bapak Irman Gusman. Mari kita mulai bincang-bincang ini. Apa kabar Pak Irman Gusman? Terima kasih Mas. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatannya sibuk sekali dari pagi sampai sore ini masih segar terus. Apa resepnya ini? Ya resepnya ikhlas. Ikhlas. Ya. Kemudian resepnya harus jaga kondisi badan. Olahraga cukup? Olahraga cukup. Tidur cukup nggak nih? Nggak punya beban. Oh, nggak punya beban. Tapi tidur cukup? Harus dong. Oh, karena begitu kalau ya? nggak kan apa? Tidur itu bukan jumlahnya, kualitasnya. Oh, kualitas tidur. Kualitas tidur. Oke lah, saya kira kita langsung masuk materi karena akhir tahun ini kira-kira evaluasi penting apa yang menjadi sorotan dari DPD terhadap kehidupan sosial politik di kita? Ya. Pertama tentu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai representasi daerah-daerah yang ada di lembaga legislatif ini kan. Tentu harapan masyarakat banyak sekali terhadap bagaimana penyelenggara ini bisa berjalan dengan sebagaimana harapan. Tentu DPD mempunyai kontribusi yang besar juga dalam penyelenggaraan negara tersebut. Nah, dalam ini setiap tahun kami selalu melakukan evaluasi. Apa yang telah terjadi dari perspektif DPD dalam perjalanan bangsa ini. Kemudian bagaimana kita melihat 2013. Nah, pertama kami menyimpulkan persoalan pertama itu ada persoalan di sosial budaya kita. Apa yang dimaksud dengan persoalan sosial budaya? Artinya kami menyoroti adanya hal-hal yang pemahaman kita terhadap kebudayaan Indonesia ini yang masih belum sama gitu. Kita belum menghargai kearifan lokal. Kita belum menghargai apa yang telah tumbuh berkembang di tengah masyarakat kita, sehingga mengakibatkan selalu dalam penyelesaian semua permasalahan itu secara hukum positif. Akibatnya kearifan lokal tidak digunakan sebagai pilar utama dalam penyelesaian sehingga menimbulkan berbagai ekses terhadap persoalan sosial. Salah satunya adanya konflik dan lain sebagainya. Seperti kita tahu ya, apa yang terjadi di satu wilayah, katakan ambil di Maluku. Maluku itu kan jauh sebelum ada republik pun, itu walaupun mereka berbeda-beda agama, tetapi kan toleransinya kan tinggi. Kalau ada persoalan itu kan melalui palu gadong, ada kearifan lokal. Nah, kita lihat melalui demokrasi yang kita kembangkan, ternyata demokrasi yang prosedural, ya pendekatan yang sangat hukum positif tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Nah, disinilah DPD mencoba menjembatani, ya, untuk mengurangi tensi-tensi politik. Ya, kearifan-kearifan lokal yang tidak terakomodasi dalam hukum kita, ya seperti kita contoh ya apa yang terjadi di konflik di Lampung, di NTB, di NTB di berbagai tempat, karena kita tidak menyiapkan infrastruktur sosial budaya sehingga kita melihat ekses saja adanya saudara kita yang di Bali, artinya saudara kita yang di Lampung tapi keturunan Bali kan, karena mungkin kecemburuan dan lain sebagainya. Ini kan kita sikapi waktu dulu di awal, waktu proses transmigrasi ini kita lupa mungkin menyiapkan bagaimana juga saudara-saudara kita yang telah lama mendiami bumi Lampung itu, ya biasanya kan naluri seorang yang pendatang itu kan lebih kerja keras, sehingga mereka lebih berhasil secara ekonomi dan menimbulkan kesenjangan. Nah, ini kan persoalan sosial karena perbedaan budaya juga masalah agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya begini Pak, sebetulnya konflik-konflik yang selama ini terjadi itu yang dilatar belakangi oleh keragaman budaya, itu harus dipahami oleh siapa? Oleh penyelenggara negara atau oleh masyarakat yang ada di sana? Ya, sesungguhnya tentu masyarakat kita yang paternalistik ya. Keindonesiaan kita ini kan muncul kan karena keberagaman, itu yang harus kita sadari. Banyak negara yang hadir itu kayak Jepang gitu. Jepang itu kan relatif homogen. Bahasanya homogen, latar belakang orang Korea Selatan, orang Korea itu homogen.
Kalau Indonesia ini kan agak unik, ya. Bahkan menurut seorang diplomat dari Timur Tengah, dia menyampaikan Indonesia itu yang disebut dengan miracle nation, negara mujizat. Kenapa mujizat? Bagaimana negara yang 17.000 pulau, ratusan etnik, ratusan bahasa, ya, kok bisa satu jadi Indonesia? Dan kita harus nyontoh barangkali atau bagaimana? Bukan contoh, buat dia itu sesuatu yang mujizat. Kenapa? Kenapa yang terjadi di Soviet, ya, di USSR dulu, itu kan pecah. Ya kan? Saya baru pulang dari Azerbaijan, bagian daripada koloninya Rusia kan. Dia lepas, ada 10 negara yang melepaskan diri dari Soviet. Juga yang di Yugoslavia dibalkanisasi. Nah, sembari yang apa kata diplomat dari Timur Tengah itu, dia bandingkan dengan bagaimana di daerah dia yang relatif masyarakatnya agak homogen, keturunannya satu, agamanya juga satu keturunan Samawi, tetapi mereka itu berada di hamparan yang luas yang sama, tapi mereka terpecah menjadi 15-17 negara. Nah, itu Indonesia yang bangsa beragam, apa nih? Bangsa Arab katanya. Jadi ada Arab Saudi, ada Jordan, ada Kuwait, ya kan, ada Mesir. Nah, ini kan menurut saya kenapa? Nah, ini tentu kita harus melihat dari sejarah. Nah, sejarah apa yang membuat kita itu bisa bersatu? Yaitu adalah kemampuan daripada founding fathers kita untuk memahami latar belakang semuanya itu dan terkristalisasi dalam nilai-nilai, ya, yang menjadi pegangan bangsa Indonesia. Apa itu? Ya 5 dasar negara itu, 5 dasar butir-butir di Pancasila. Dan itu terjemahnya harus masuk pada undang-undang di bawahnya. Oh, jelas. Ya? Jadi kalau istilah saya, ya, Indonesia itu, ya, yang menjadi penopang utamanya adalah ada dasarnya dan ada pilarnya. 1 dasar, 4 pilar. Dasarnya apa? Dasarnya Pancasila. Kenapa itu Pancasila? Karena Pancasila itu mengakui ketuhanan Yang Maha Esa bagi para pemeluknya. Jelas agama-agama apa. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, ya, masalah demokrasi. Yang ketiga, persatuan Indonesianya. Kemudian masalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Artinya itu musyawarah. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, pilar apa, dasar ini ditopang oleh pilar apa? Pilar kebinekaan, ya, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ya, apalagi NKRI. Dan bahasa Indonesia. Dan itu yang selama ini disosialisasikan oleh DPD ke seluruh Indonesia dan ke sejumlah lapisan masyarakat. Bukan disosialisasikan, DPD itu merepresentasikan, ya, kemajemukan itu. Jadi kebinekaan itu, ya, kemudian NKRI itu, itulah. Jadi kalau melihat Indonesia dalam konteks miniatur perwakilannya itu ada di DPD. Karena DPD itu kan adalah perwakilan-perwakilan daerah. Ya, representasi daerah. Legitimate dia. Oke, saya kira nanti lebih lanjut dari aspek budaya yang menjadi apa namanya pangkal tolak bertindak dan mempengaruhi segala apa namanya dinamika sosial politik. Kita lanjutkan setelah ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.